Tikam Samurai 1. Dalam Kemelut Revolusi. Episode 22. Dari caranya menggantungkan kedua senjata ini, orang segera dapat menebak bahwa kapten ini mahir bermain samurai dengan tangan kiri. Sementara pistol dipergunakan dengan tangan kanan. Hanya saja letak pistol itu terbalik dari umumnya orang-orang yang kidal. Di belakang Shosa itu tegak seorang ajudan yang berpangkat letnan. Mayor itu lalu berseru dengan suara lantang. Datuk Penghulu, Datuk Putih Nansati, Sultan Baheramsyah, atas nama Kaisar Tenoheika, kalian saya perintahkan untuk menyerahkan diri. Kalian kami tangkap dengan tuduhan berkomplot ingin mencuri senjata, meledakkan rumah-rumah perwira, menculik dan membunuh perwira-perwira Jepang. Dokumen kalian telah kami temukan. Kini menyerahlah. Tak ada sahutan. Rumah itu tiba-tiba jadi sepi. Suara mayor itu bergema jelas. Bahkan dapat didengar oleh penduduk yang rumahnya berdekatan dengan rumah di mana rapat itu sedang berlangsung. Angin bertiup perlahan. Semua menanti dengan tegang. Saya hitung sampai 10 jika kalian tak menyerah, kami akan meledakkan rumah ini dengan dinamit. Kalian boleh pilih, menyerah untuk diadili, atau mati berkeping-keping dalam rumah ini. Shosa itu mulai menghitung. Di dalam rumah, Datuk Penghulu dan semua lelaki yang tadi namanya disebutkan oleh Shosa tersebut pada tertegak diam. Mereka memang tak membawa senjata apapun. Meski mereka pimpinan gerilya, namun membawa senjata siang hari sangat berbahaya. Tapi mereka tak menyangka sedikit pun akan terperangkap hari ini. Pasti ada yang berkhianat. Datuk Penghulu berkata. Pejuang yang lain masih terdiam. Hitungan di luar sudah mencapai angka 4. Lelaki yang tadi punah buah bajunya dimakan samurai si bungsu, perlahan-lahan bergerak ke tepi dinding. Dari sebuah lubang kecil dia mengintai. Kemudian menghadap kepada teman-temannya yang memandang kepadanya dengan tegang. Semua petugas yang ada di luar sudah diringkus. Ada seorang nampaknya terluka. Kini dia terbaring di atas truk berlumur darah. Mana anak muda tadi? Tiba-tiba yang buah bajunya putus itu, yang rupanya bernama Datuk Putih Nansati yang dipanggil Shosa tadi bertanya. Sebagai jawabannya dia mengintip lagi dari lubang kecil itu. Matanya coba mengintip keluar. Menatap apakah di antara petugas yang tertangkap dan kini ditegakkan dekat truk itu ada si bungsu atau tidak. Letih dia mencari anak muda itu tetap tak kelihatan. Dia tidak termasuk di antara yang ditangkap. Katanya, apakah tidak mungkin dia yang memberitahukan pada Jepang bahwa kita rapat di sini? Salah seorang bertanya. Mereka saling pandang. Tak mungkin. Saya berani mempertaruhkan nyawa saya untuk itu. Datuk Penghulu membantah. Lalu mereka sama-sama terdiam. Di luar hitungan sudah mencapai 8 akhirnya si lelaki yang berbaju kuning, yang tak lain dari Sultan Baheramsyah yang menjadi pimpinan di antara seluruh mereka yang ada di rumah itu, tegak. Melangkah ke tengah ruangan. Apakah mereka memang bermaksud meledakkan kita dengan dinamit? Tanyanya. Saya lihat memang begitu. Datuk Putih Nansati yang kembali mengintai dari lubang kecil itu menyahut. Nah, kita kali ini kebobolan. Tapi daripada mati percuma, lebih baik menyerah. Saya yakin, di penjara masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Kalau kita menyerah, ada kesempatan bagi teman-teman yang lain untuk membebaskan kita. Mari kita keluar. Sehabis berkata Sultan Baheramsyah melangkah ke depan. Yang lain tak dapat membantah.
Sebab hitungan Shyosa yang di luar sudah menyebutkan angka 10 Shyosa itu sudah akan memberi isyarat untuk membakar sumbu dinamit ketika pintu rumah itu terbuka. Lalu kelihatan Sultan Baheramsyah, Datuk Penghulu, Datuk Putih Nan Sati melangkah keluar bersama-sama teman-temannya yang lain. Mereka berhenti dan tegak berjejer di depan rumah itu. Tegak berhadapan dalam jarak 10 depa dengan Shyosa tersebut. Tak sedikit pun di wajah mereka tergambar rasa takut. Mereka menatap kepada Jepang-Jepang itu dengan kepala terangkat dan pandangan yang lurus. "Silahkan Tuan naik ke atas truk," Shyosa itu berkata. Dari bilik pintu dan jendela penduduk pada mengintip kejadian itu dengan perasaan tegang. "Kami adalah para perwira. Menurut perjanjian militer kami harus pula diperlakukan seperti perwira." Sultan Baheramsyah berkata dengan nada datar. "Tak ada tanda-tanda kepangkatan yang menandakan Tuan seorang perwira, dan kami tak dapat memperlakukan Tuan sebagai perwira karena tak ada tanda-tanda tersebut." Shyosa itu menjawab dengan nada tegas kemudian memberi perintah pada anak buahnya. Keenam lelaki itu digiring dengan bayonet terhunus ke atas truk yang telah menanti. Di atas truk, beberapa orang cepat membantu petugas yang tadi terluka kena tusukan bayonet. Namun dengan terkejut mereka mendapatkan pejuang itu sudah menghembuskan nafas yang terakhir. "Jahanam. Benar-benar jahanam," Datuk Putih Nan Sati memaki. Semua mereka sudah dinaikkan ke atas truk. Shyosa itu melangkah mendekati jeepnya yang terletak tak jauh dari truk itu. Dia melangkah dengan wajah angkuh dan lewat di depan kedai kopi di mana beberapa lelaki sedang terdiam. Shyosa itu seorang perwira yang punya firasat tajam. Ketika lewat kedai kopi itu dia menyadari membuat suatu kekeliruan kecil. Yaitu tidak memeriksa dan menangkapi lelaki yang ada dalam kedai kopi itu. Siapa tahu di antara mereka ada pejuang-pejuang bawah tanah Indonesia. Siapa tahu di dalam kedai ada penembak tersembunyi. Menyadari kekeliruan kecil ini, mayor itu segera menoleh ke belakang untuk memerintahkan pada bawahannya guna memeriksa lelaki yang ada dalam kedai tersebut. Namun instingnya terlambat. Firasatnya sebagai perwira intelijen ternyata tak menolong. Karena begitu dia berhenti untuk menoleh ke belakang, seorang lelaki tiba-tiba muncul di dekat jeep yang dia naiki. Tak jauh dari sana, seorang kempetai yang tegak dengan bedil terhunus segera mengenali lelaki yang muncul itu adalah si bungsu. Kempetai itu mengangkat bedilnya dan menembak. Sebab sudah sejak sepekan yang lalu anak muda itu dicari dengan perintah tangkap hidup atau mati. Kini dia tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Bukankah pangkatnya akan naik kalau dia berhasil menembak mati anak muda yang telah membunuh banyak tentara Jepang itu? Dan impiannya itu sebenarnya bisa terwujud, yaitu kalau saja anak muda itu bukan si bungsu. Begitu mengangkat bedil, naluri si bungsu yang amat tajam itu segera menyadari bahaya mengancamnya. Lompat tapai tabuhnya segera berguling ke depan dengan kecepatan yang sukar diikuti mata. Dan letusan itu mengejutkan si mayor. Begitu dia menoleh, begitu sesosok bayangan tegak di depannya. Mayor ini secara naluriah mengetahui bahaya yang mengancam. Dia segera mencabut samurai dengan tangan kiri. Tapi begitu samurai itu keluar dari sarungnya, begitu sebuah babatan menghantam samurainya tersebut. Tangannya rasa kesemutan. Begitu kuat hantaman samurai itu. Tanpa dapat dia tahan samurainya terpental. Jatuh ke tanah. Dan saat itulah orang yang belum dia lihat wajahnya itu berputar ke belakang dan sebuah benda dingin, tajam, tipis dan menakutkan, menempel di lehernya. Anak muda itu tegak di belakangnya sambil memegang kepala si mayor.
Kepala mayor itu dia buat tertengadah dan mata samurainya itu dia tekankan ke lehernya. Perintahkan semua anak buahmu melemparkan senjata mereka ke tanah, Mayor. Suara si bungsu mendesis tajam. Bukan main cepatnya kejadian itu berlangsung. Sebahagian besar serdadu Jepang itu masih tegak terpana. Dan kini menatap dengan mulut ternganga pada komandan mereka yang terancam itu. Mayor itu sendiri hampir-hampir tak percaya kejadian yang dia alami ini. Dia tak yakin ada manusia yang dapat bergerak demikian cepatnya. Cepat dalam bergerak. Dan cepat dalam memainkan samurainya. Si bungsu. Akhirnya mayor itu bersuara perlahan. Nama anak muda itu sudah menjadi buah bibir di antara para perwira di markas besar mereka. Anak muda yang mahir dengan samurai. Ya. Sayalah si bungsu mayor. Dan saya tidak main-main dengan samurai saya ini. Sudah banyak bangsa saya yang terbunuh oleh samurai kalian ini. Dan dengan samurai ini pula, sudah puluhan Jepang yang saya bunuh. Dengan segala senang hati hari ini saya akan menambah jumlah itu dengan diri Tuan. Yaitu kalau Tuan tidak memerintahkan anak buah Tuan melemparkan senjata mereka. Tanpa dapat ditahan mayor itu merasakan seluruh bulu di tubuhnya pada merinding. Dia sudah berperang selang puluhan tahun. Mulai dari daratan Mongolia sampai ke daratan Cina. Menembus rawa-rawa maut di sungai yang sekian. Dia sudah menghadapi berbagai macam bentuk manusia yang siap merenggut nyawanya. Dia sudah berhadapan dengan tentara Belanda, Amerika dan lain-lain. Namun dia tak pernah merasa gentar. Tapi sore ini, di bawah ancaman anak muda ini, tubuhnya tiba-tiba terasa mendingin. Tak hanya mendingin, buat pertama kali dalam hidupnya sebagai militer, tubuhnya tiba-tiba menggigil. Perintahkan mayor atau perlu kuhitung sampai 10 seperti engkau menghitung tadi. Bulu tengkuk mayor ini tambah merinding. Dia sudah banyak mendengar, bahkan melihat sendiri betapa mayat-mayat tentara Jepang ketika akan menangkap anak muda ini ditarok, terputus-putus seperti dijagai kena samurai. Lemparkan seluruh senjata kalian ke tanah. Suara mayor itu terdengar serak. Satu demi satu anak buahnya melemparkan senjata. Si bungsu menyeret tubuh mayor itu hingga tersandar ke dinding rumah yang tadi hampir saja diledakkan dengan dinamit. Dengan meletakkan tubuh mayor itu tetap di depannya, maka si bungsu dapat mengawasi seluruh pasukan Jepang itu. Suruh mereka berkumpul di dekat truk. Semuanya. Anak muda itu berkata lagi sambil memberi isyarat pada Datuk Penghulu dan kawan-kawan yang berada di atas truk untuk turun. Mereka segera turun dan bergabung dengan Di Bungsu di tepi dinding rumah. Cepat suruh mereka berkumpul dekat truk itu mayor. Si bungsu kembali mengancam. Shoyato. Perintahkan semuanya berbaring dekat truk. Lekas. Mayor itu berteriak lagi dengan suara seraknya. Shoi, Letnan 2 itu segera melaksanakan perintah mayor tersebut. Sebaliknya tubuh si bungsu menegang tiba-tiba begitu mendengar nama atau disebut si mayor. Demikian juga halnya dengan Datuk Penghulu. Mereka saling tatap. Mata si bungsu menatap tajam dan membersihkan amarah yang hebat. Atau nama itu mengiang di telinganya. Dia teringat pada saat-saat menjelang kematian Mei Mei. Gadis itu mengatakan bahwa dia diperkosa oleh satu regu kempetai. Yang memulai perkosaan itu adalah komandan mereka. Gadis itu mendengar namanya disebut dengan Ato. Dan kini Letnan 2 yang bernama Ato itu siap melaksanakan tugasnya. Dia tegak di depan prajurit-prajurit Jepang yang jumlahnya sekitar 18 orang itu. Seluruh senjata mereka seperti karabin,
pistol dan samurai, bergelatakan di tanah. Si bungsu segera tersadar dari lamunannya pada Mei Mei. Lamunannya dan kebenciannya membuat tangannya tak terkontrol dan mata samuarinya amat tajam itu melukai leher si mayor. Darah mengalir ke bawah, tapi untunglah lukanya hanya luka luar saja. Tentara Jepang yang lain pada merinding. Mereka menyangka anak muda ini sudah menyembelih pimpinan mereka. Si bungsu menoleh pada datuk penghulu. Ambillah bedil yang ada di tanah itu. Dan juga pistol mayor ini. Awasi dia. Saya akan buat perhitungan. Datuk penghulu segera mengetahui maksud anak muda itu. Dia mengambil pistol mayor itu dari pinggangnya. Yang lain pada memungut bedil di tanah. Kemudian mereka ganti menodong Jepang-Jepang itu. Dari balik pintu, dari balik jendela, penduduk tetap mengintai dengan diam. Mengintai dengan takut. Barangkali ada rasa gembira dan bangga di hati mereka melihat betapa pejuang-pejuang itu berbalik menguasai tentara Jepang yang mereka benci. Namun sebagaimana umumnya rakyat sipil dari sebuah negara yang sedang dilanda perang, dimanapun negara itu berada, bangsa manapun dia, ketakutan terhadap militer selalu saja menghantui mereka. Di setiap negara yang dilanda perang, apalagi negara yang dijajah, maka penduduk sipil selalu saja menjadi korban tak berdosa dari keganasan militer. Saat itu pun, penduduk di Birogo itu selain merasa bangga, sekaligus juga merasa takut. Bangga karena bangsa mereka ternyata sudah mulai unjuk gigi dalam melawan penjajah. Ngeri karena mengingat pembalasan yang akan datang dari Jepang. Karena betapapun jua, pejuang Indonesia itu pastilah sebentar berada di kota. Setelah itu mereka akan lenyap bersembunyi. Karena seluruh jengkal tanah di bumi Indonesia saat itu dikuasai oleh Jepang. Penduduk dapat membayangkan setelah sore hari ini, maka akan ada ratusan tentara Jepang yang akan memeriksa seluruh rumah di Birogo ini. Dan mereka ada yang akan ditangkap. Ada yang diperkosa. Begitu selalu. Dan dari balik pintu, dari balik jendela, mereka melihat anak muda yang tadi meringkus mayor itu berjalan ke depan. Mayor itu kini berada di bawah ancaman senjata yang dipegang oleh datuk penghulu. Si bungsu melangkah ke dekat truk. 10 langkah di depan Letnan 2 yang bernama Ato itu dia berhenti. Samurai sudah berada dalam sarangnya. Dia pegang dengan tangan kiri. Dia menatap tajam pada Ato yang sama sekali tak mengenal anak muda ini. Tapi ditatap begitu, bulu tengkuknya merinding. Ambil samuraimu yang tergelak di tanah itu Ato. Tiba-tiba dia dengar anak muda ini bersuara. Dia tertegun. Kaget dan tak percaya pada pendengarannya. Ambillah samuraimu. Engkau yang bernama Ato, yang memimpin penangkapan dan pembakaran rumah di Tarok 20 hari yang lalu bukan? Tanpa dia sadari, letnan itu mengangguk. Nah, sayalah suami dari gadis yang bernama Mei Mei yang engkau perkosa ketika dia dalam luka parah di pondok dalam hutan bambu di Tarok malam itu, masih ingat? Seperti orang dungu, letnan itu kembali mengangguk. Dia sudah mati. Mati karena menderita. Menderita kalian perkosa bersama-sama. Namun sebelum dia meninggal, saya telah bersumpah untuk membunuhmu. Kini ambillah samurai itu. Atau kau akan saya bantai tanpa membela diri. Bagi saya sama saja. Saya hitung sampai 3. Kalau kau tetap tak mau mengambil samuraimu, kau akan saya bunuh seperti membunuh seekor anjing. 1. Suara si bungsu bergema. Dia sudah mulai menghitung. Tidak hanya Ato dan prajurit-prajurit Jepang yang banyak itu, datuk-datuk yang berada di pihak si bungsu yang kini tegak dekat datuk penghulu,
juga merasa ngeri mendengar ancaman anak muda itu. Dan Ato, sebagaimana jamaknya samurai-samurai dari Jepang, merasa harga dirinya diinjak-injak mendengar penghinaan anak muda itu. Dia segera memungut samurainya. Dengan sikap seorang samurai sejati, dia mulai melangkah mendekati anak muda itu. Si bungsu tegak dengan kaki terpentang selebar bahu. Tegak dengan diam. Menatap tepat-tepat ke mata si Ato. Wajahnya membersihkan rasa benci yang sangat dalam. Terbayang di matanya betapa Ato yang bertubuh kekar ini merenggut pakaian Mei Mei. Kemudian setelah nafsu setannya puas, dia menyuruh anak buahnya untuk meneruskan perbuatannya. Saat itulah Ato membuka serangan. Sebuah sabetan yang amat cepat. Si bungsu kaget, khayalannya tengah menerawang ketika serangan itu datang. Tak ampun lagi. Bahunya terbabat menganga lebar. Darah menyembur, datuk penghulu terpekik. Hampir saja dia menembak Ato dengan pistol di tangannya. Tapi dia segera ingat. Si bungsu berniat membunuh letnan dengan tangannya sendiri. Kini dengan bahu kiri luka lebar, darah membanjir, si bungsu tegak dengan waspada 4 depa di depan Ato. Si bungsu yakin, jika lama dia tegak begini tubuhnya akan jatuh sendiri karena kehabisan darah, maka dia segera memancing agar Ato menyerang. Tubuhnya sempoyongan, meliuk ke kiri, ke kanan. Dan saat itu dengan cepat sekali Ato menyerang dengan 3 kali bacokan cepat terarah. Datuk penghulu sudah bertekad untuk menembak saja Jepang laknat itu. Tapi maksudnya belum kesampaian. Ketika tiba-tiba tubuh si bungsu jatuh ke tanah di atas lututnya. Dan tahu-tahu sebuah sinar yang amat cepat berkelebat. Pada sabetan yang pertama samurai di tangan Ato seperti dihantam martil besar. Samurainya terpental. Pada bacokan kedua, tangan perwira muda itu putus di atas bahu. Dia memekik. Samurai di tangan si bungsu bekerja lagi. Kedua lutut letnan itu putus. Tubuhnya tersungkur ke tanah tanpa lengan, tanpa kaki. Persis seperti nasib penyamun yang kena babat di penginapan kecil ketika mula-mula dia datang ke kota ini bersama Mei Mei. Tapi Ato masih beruntung. Dia tak sempat hidup merana tanpa kaki tanpa tangan seperti datuk penyamun itu. Karena begitu tubuhnya tergolek di tanah, samurai di tangan si bungsu bekerja lagi. Dadanya terbelah 2. Dan kali terakhir kepalanya putus. Semua yang hadir di sana memalingkan kepala. Tak sanggup melihat kejadian itu. Si bungsu benar-benar menjadi amat buas. Dia seperti bukan manusia lagi. Dia seperti sudah menjelma menjadi tukang jagal yang tidak punya peri kemanusiaan. Bungsu. Datuk penghululah yang berteriak itu. Datuk itu sendiri merasa ngeri dan merasa bahwa perbuatan si bungsu itu sudah melampaui batas. Si bungsu tertegak diam. Dia segera menyadari kebuasannya sebentar ini. Cepat sekali samurainya sudah masuk ke sarungnya. Dia menatap pada belasan serdadu Jepang yang tegak terpaku dekat truk. Dan semua mereka pada merinding ketakutan ditatap anak muda itu. Kemudian dia berbalik menatap pada mayor tadi. Mayor itu tersurut. Dia seperti melihat malaikat maut. Kecepatan dan kehebatan anak muda itu mempergunakan samurainya hampir-hampir tak masuk akalnya. Nah, sekarang terserah pada datuk apa langkah selanjutnya. Akhirnya si bungsu berkata pada datuk penghulu. Datuk itu menatap pada teman-temannya. Nampaknya mereka sudah punya rencana. Semua tentara Jepang itu mereka giring ke sebuah tebat. Dan setelah disuruh telanjang bulat, mereka disuruh masuk ke dalam tebat yang banyak taik itu. Tetap saja berendam di dalam tabek itu, Mayor. Jika ada yang keluar,
akan kami bunuh," kata Datuk Penghulu. Dan mayor itu bersama belasan anak buahnya terpaksa tegak diam dalam tebat tersebut, berendam dalam air setinggi leher dalam keadaan bugil. Oh, tak pernah mereka dipermalukan begini. Tidak pernah. Seumur hidup mereka dengan cepat Datuk Penghulu dan teman-temannya mengumpulkan semua senjata, melemparkannya ke atas jeep milik Kempetai yang sudah mereka rampas. Kemudian mereka naik. Sebelum berangkat mereka terlebih dahulu merusak truk di dekat itu agar tak bisa digunakan memburu mereka. Lalu Datuk Putih Nansati menjalankan jeep itu ke arah padang luar melarikan diri. Tak seorang pun yang tahu kemana arah mereka. Begitu terdengar mesin jeep dihidupkan, mayor tadi melompat naik ke atas. Tapi ketika lanciriknya yang tak bertutup itu sudah ada di tebing tebat, sementara betis ke bawah masih di dalam air, seorang anak buahnya yang masih di tebat berkata, "Awas, Yor. Anak muda bersamurai itu mungkin masih ada di atas." Mayor itu tertegun. Kemudian cepat tubuhnya meluncur kembali ke dalam tebat. Ya, kalau kepadanya diingatkan bahwa yang masih ada di sekitar tebat itu awas, beberapa orang berbedil masih mengawasi, barangkali mayor itu takkan merasa gentar. Ia akan tetap naik, berpakaian dan kembali ke markas untuk menyusun pembalasan. Tapi karena peringatan itu berbunyi anak muda bersamurai itu mungkin masih ada di atas, maka gacarnya timbul. Saking gacarnya, dia tak dapat menahan kentutnya. Berantai dan kuat seperti bunyi mercon pula tuh. Prep, prep, tut, tut yut, poh, poh. Dua bunyi poh, yang terakhir terpancar ketika pantatnya sudah masuk ke air tebat. Hal itu menyebabkan air tebat tentang pantatnya seperti menggelegak sesaat, karena ada beberapa gelembung udara memecah ke atas. Belasan anak buahnya yang masih kedinginan dalam tebat busuk itu tiba-tiba terbagi menjadi 3 kelompok. Sebagian tetap diam karena amat kedinginan, sebagian juga kedinginan, tapi tak berani tertawa. Mereka hanya nyengir. Tapi sebagian lagi, kendati tebat itu dingin dan busuk, tak dapat menahan rasa gelinya. Suara kentut si mayor akibat ketakutan itu benar-benar menjadi hiburan langka, karenanya mereka pun tertawa, huhu, hihi, hehe. Mayor ini benar-benar merasa gacar. Dan tak seorang pun di antara mereka yang berani cepat-cepat naik ke darat. Seperti terbayang di mata, betapa kalau mereka naik, tiba-tiba saja anak muda bersamurai itu muncul. Lalu menebas batang leher mereka seperti menebas leher Ato tadi. Tapi setelah hari agak senja, karena tak tahan dingin akhirnya mayor itu merangkak juga ke atas. Apalagi bau tebat yang busuk karena tai manusia itu membuat beberapa dari mereka sudah mutah kayak. Bahagian bawah tubuh mereka juga jadi geli karena disundul-sundul ikan emas. Setelah merangkak ke atas si mayor bergegas berpakaian dan berteriak memanggil prajuritnya yang masih di dalam tebat untuk naik semua. Tatkala semua sudah naik dan berbaris mengikuti perintahnya, yang tadi berteriak menakut-nakutinya dengan mengatakan mungkin si bungsu masih ada, yang menyebabkan kentutnya terpancar saat dia kembali melosoh ke dalam tebat, dia perintahkan tegak ke depan. Lalu dengan sepenuh berang dia tampar prajurit bego itu. "Bagero waang takut-takuti saya ya." Puak, puak, plak, plak. Muka prajurit itu lapuak-lapuak di lampang si mayor yang mukanya sudah membiru kedinginan itu. Tidak hanya yang satu itu, semua dapat bagian tempelengnya, sebab hampir semua tertawa ketika kentutnya tabosek tadi. Si prajurit hanya tegak dengan sikap sempurna. Untunglah tak lama setelah mereka kena tempeleng, sebuah jeep dan sebuah truk datang. Seorang TNI kapten turun. Dia memberi hormat.
Namun segera terheran-heran melihat pasukan yang ada di depannya basah kuyup. Jangan melongo saja, mayor itu membentak. Si kapten segera sadar. Saya diperintahkan untuk mencari Pak Mayor. Sejak siang tadi dinanti di markas besar. Kami kira mendapat kesulitan. Tak ada kira-kira. Kau pikir kami sedang lomba renang di sini? Mayor itu membentak lagi sambil bergegas naik ke atas jeep. Pasukan yang lain melompat ke atas truk. Dan kendaraan itu bergerak menuju ke panorama. Malam itu juga dikerahkan tak benar 2 kurang dari 100 tentara Jepang untuk mencari jejak pejuang-pejuang tersebut. Dan benar juga dugaan penduduk biru Gopuhun. Semua rumah digeledah sepanjang malam itu. Hampir 1000 penduduk diinterogasi. Bersambung ke episode 23.